Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ratnasari, NPM 1903021006 dari Prodi S1 Perbankan Syariah Kelas D. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 6, yaitu tentang penerbitan sekuritas, ekuitas, dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama adanya proses go public. Proses go public sendiri merupakan sebuah proses penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum melalui bursa efek pertama kali. Yang kedua adanya penerbitan sekuritas ekuitas, yaitu yang pertama adanya Initial Public Offering atau IPO. IPO sendiri merupakan penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Yang berikutnya itu ada manfaat penawaran umum, ada 6, yaitu memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, melakukan merger akuisisi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan going concern. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan. Berikutnya yaitu adalah tujuan penawaran umum. Ada 4, yaitu adalah perluasan usaha. Yang kedua, memperbaiki atau mengoptimalkan struktur keuangan dan permodalan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kepemilikan dari stakeholder. Yang keempat, menjaga kelangsungan usaha dari kemungkinan perpecahan antar founder. Berikutnya yaitu adalah konsekuensi penawaran umum. Dengan melakukan penawaran umum berarti perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Yang kedua adanya secondary public offering atau SPO. SPO sendiri adalah pasar sekunder di mana harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, dibebankan komisi untuk pembelian dan penjualan. Pemasaran dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktu yang terbatas. Berikutnya yaitu adanya ring. Ring sendiri dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli sebuah saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Yang keempat adanya warrant. Warrant sendiri adalah hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Yang ketiga yaitu adalah kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah sebuah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang pertama adanya protective covenant atau akad-akad obligasi. Akad-akad obligasi sendiri adalah bagian dari indektur atau perjanjian yang membatasi tindakan-tindakan tertentu yang mungkin akan diambil oleh perusahaan selama jangka waktu pinjaman. Protective covenant dibagi menjadi 2, yaitu positive covenant dan negative covenant. Yang kedua adanya sinking fund atau dana pelunasan, merupakan obligasi yang dapat dilunasi saat jatuh tempo, di mana saat itu pemegang obligasi akan menerima nilai nominal atau yang dinyatakan dari obligasi. Yang ketiga adanya call profession atau opsi tarik, merupakan hak perusahaan sebagai penerbit untuk menebus obligasi sebelum waktu jatuh temponya. Yang keempat adanya bond refunding atau mengganti obligasi lama dengan obligasi baru. Bond refunding sendiri berarti menggantikan seluruh atau sebagian bond atau obligasi yang diterbitkan. Yang kelima adanya indeks harga saham, adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Berikutnya yaitu adalah manfaat atau tujuan dari indeks saham. Yang pertama, mengukur sentimen pasar. Yang kedua, dijadikan produk investasi pasif. Yang ketiga, benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Yang keenam adanya kasus bond ranting atau kasus analisis dan tahapan proses go public perusahaan di Indonesia. Secara umum, kasus bond ranting dapat diartikan kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan suatu tingkatan pengukuran kualitas dan keamanan dari sebuah obligasi yang diterbitkan didasarkan pada kondisi finansial dari bond issuer. Ada 4 tahapan yang proses go public pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu ada tahapan persiapan atau tahapan awal. Yang kedua ada tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Yang ketiga tahapan penawaran saham. Dan yang keempat adanya tahapan pencatatan saham di bursa efek. Berikutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Yayu Isnaini, yaitu jelaskan perbedaan dari Initial Public Offering IPO dengan Secondary Public Offering SPO. Menurut saya,
Penawaran saham sekunder dalam teknologi internasional SPO. Penawaran umum sekunder adalah penjualan terbuka di pasar saham yang ditempatkan sebelumnya kertas berharga dimiliki oleh investor pemegang, dan akibatnya penjualan sekuritas tersebut mungkin orang besar atau hanya berafiliasi. Sebenarnya fitur ini juga membedakan SPO dengan IPO dan penerbitan saham baru, di mana pemilik paket surat berharga yang dijual adalah perusahaan penerbitnya. Penempatan saham sekunder tidak menambah modal dasar perusahaan, tidak seperti IPO yang sama, tetapi membuat perusahaan penerbitan menjadi publik atau perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara bebas di pasar sekunder atau pasar sekuritas. Selain itu, berkat SPO juga jumlah pemegang saham perusahaan meningkat yang secara positif mempengaruhi sahamnya. Pertanyaan kedua yaitu dari Nadia Rizky Anggraini, yaitu mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan go public? Karena go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, dengan menjadikan perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di bursa akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertanyaan terakhir yaitu dari Erita Dwi Aprilia, yaitu di dalam salah satu tujuan dari indeks harga saham adalah untuk mengukur sentimen pasar. Yang ditanyakan adalah indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur sentimen pasar. Yang pertama yaitu menggunakan Hang Seng Index. Selanjutnya adalah Hang Seng Index ini yang akan memberikan perbandingan jumlah saham. Yang kedua adanya Bullish Percent Index atau BPI. Ini akan membantu dalam mengukur jumlah saham dengan menggunakan pola bullish yang berdasarkan grafik titik dan angkanya. Yang ketiga yaitu menggunakan moving average. Para investor biasanya juga menggunakan 50 day simple moving average atau SMA dan 200 day SMA untuk menentukan harga pasar. Sekian materi dari kelompok 6 yang dapat saya simpulkan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.